Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu tema yang cukup kadang-kadang kontroversial, ya, yaitu antara technical analysis dengan fundamental. Lebih tepatnya fundamental adalah dengan membaca economic calendar, ya, menunggu misalkan statement dari Bank of Japan atau menunggu misalkan GDP dari Amerika, dari Eropa dan seterusnya. Versus technical analysis, ya. Nah, tentunya perdebatan ini selalu sering kayak dimulai dengan para orang fundamental bilang bahwa lu gila ya technical analysis, lu percaya aja cuma bikin garis-garis kayak gini, kadang-kadang lu garis buat sendiri juga ya, karena ya ada benar juga kita bikin trendline, kadang-kadang kita bikin garis sendiri dan lu berharap bisa profit. Nah, lalu orang TA bilang, nah lu lebih gila katanya ya. Lu cuma berharap data yang dikeluarkan dari pemerintah ya atau dari third party dan berharap itu lu pasti sesuai dengan analisa lu. Itu menurut orang TA lebih gila lagi. Nah, jadi seringkali itu perdebatan yang nggak ada habisnya. Nah, jadi pada video kita hari ini mungkin kita akan jelaskan apa sih keuntungan dari analisa masing-masing dan apakah ada jalan tengah ya. Seringkali kita berpikir kita harus masuk camp A atau camp B gitu ya. Kalau kita suka A, maka kita harus benci B. Kalau kita suka B, maka harus benci A. Padahal nggak seperti itu ya. Nah, jadi buat lu yang mungkin udah sering nonton DCWT udah mulai kebayang nih gue mau masuk kemana ya. Tapi intinya pada hari ini kita akan membahas mengenai dua hal tersebut. Dan pada video kita hari ini kita akan bahasnya di Metrade karena di Metrade ini bisa dibilang cukup komplit ya. Di sini kita ada berbagai macam tool, ada trading analysis, forecast dan kawan-kawannya. Hari ini kita akan pakai lebih ke economic calendar ya. Nah, dan juga pada hari ini gue akan tunjukkan Metrade sedang ada promo. Promo apa? Kita bahas sekarang. Dan promonya seperti yang kita bisa lihat di sini, kita bisa mendapatkan hingga 50 USD untuk pengguna baru. Caranya seperti apa? Very easy, hanya tinggal deposit saja. Jadi deposit, penuh syarat dan ketentuan, dan klaim hadiah. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ada dua tingkat ya, level 1 dan level 2. Level 1 ini bisa dibilang cukup mudah ya. Tinggal jumlah deposit kumulatif lebih dari 200 USD dan jumlah trading kumulatif $1 saja, kalian akan mendapatkan hadiah sebesar 10 USD. Nah, untuk level 2 ini tentunya lebih berat ya. Di mana kalian jumlah depositnya sama 200 juga USD, tetapi jumlah trading kumulatifnya sebesar 200.000 USD dan kalian akan mendapatkan hadiah sebesar 50 USD. Ya, peraturannya bisa dibaca di sini ya. Sebelum kalian mengikuti program ini, gue sangat sarankan untuk baca dulu semua peraturannya. Apabila lu tidak keberatan ya dan setuju, silahkan ikut. Dan ya bisa dibilang selama lu mengikuti peraturannya akan mendapatkan hadiahnya. Ya, jadi mungkin kalau gue baca sekilas yang paling pentingnya adalah ini untuk pengguna baru. Jadi pastikan selama lu masuk dalam periode si promo ini, lo akan diberikan waktu 10 hari untuk bisa melakukan deposit. Kalau dalam waktu itu lo sudah deposit dan sesuai dengan antara level 1 level 2, lo akan langsung mendapatkan si hadiahnya. Dan hadiahnya ini kalau nggak salah kita bisa lihat butuh waktu 5 hari kerja untuk periode validitasnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk promonya dan kita akan kembali lagi ke acara kita di awal, yaitu adalah technical analysis versus fundamental. Mana yang lebih bagus atau jangan-jangan bisa kita campur. Oke, dan sekarang kita akan bahas dulu dari perspektif para trader fundamental murni ya. Jadi mereka nganggap TA itu nggak guna sama sekali ya. Nah, di sini argumennya tentunya seperti biasa ya. Loh, Bang, kan kita mau ngomongin soal trading nih ya, volume yang paling penting ya. Para bandar pun pasti ngelihat economic calendar. Mereka cari di tempat-tempat tertentu yang kemungkinan volatilitasnya tinggi. Dan benar, ya jangan salah, itu benar. Para bandar pasti lihat economic calendar dan mereka tunggu saat terjadinya berita-berita penting. Contoh, misalkan kayak kemarin tuh US, ya kita tahu US keluar beberapa data penting secara sekaligus bersamaan ya, 8:30 kalau nggak salah kemarin malam. Yang gue lupa jam pasnya lah ya, sekitar jam segituan. Ada keluar unemployment rate, keluar juga GDP dan beberapa hal lain. Ya, itu tentunya bisa menggoncang market. Dan pada faktanya kita bisa lihat indeks dolar turun cukup signifikan dan beberapa aset pun bergerak ya. Nah, tetapi ya kalau seperti itu berarti ada satu hal yang harus kita pertimbangkan. Artinya kita harus menebak-nebak ya, atau menganalisa kemana akan arahnya itu terbentuk gitu ya. Kesannya kayak gini nih. Kita misalkan mau trading Japanese yen nih ya, kita mau trading USD JPY.
Nah, kita lihat misalkan setengah 9. Setengah 9 akan ada speech dari Governor Kuroda, ya, Bank of Japan. Ya, ini kesannya bank sentral Jepang lah, ya. Nah, misalkan kita beranalisa bahwa, nih gue yakin nih, Bank of Japan pasti akan meningkatkan interest rate. Atau misalkan dia akan gini lah, lebih generalize-nya tuh, dia akan membuat statement yang bullish. Ya, jadi kita long on Japanese yen misalkan. Tetapi ternyata pas keluar tidak sesuai dengan tebakan kita atau tidak sesuai dengan analisa kita. Nah, akhirnya boom, ya, ternyata malah turun, ya. Misalkan USD JPY, berarti JPY-nya turun, USD-nya naik, dan akhirnya posisi short kita malah hajar, ya, atau kena liquid. Nah, itu tentunya salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, mungkin ada yang bilang juga, loh, tapi Bang, apa bedanya sama TA? TA kan kita juga kita beranalisa. Nah, perbedaannya, kalau di sini kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa tanya kan ke Bank of Japan, misalnya Bang Kuroda, ini kira-kira nih ya, kira-kira hasilnya bullish atau negatif, gitu ya, bullish atau bearish. Nah, kita nggak bisa lakukan itu. Jadi analisa kita cuma kita bisa based on our opinion dan paling cuma baca-baca news lagi, which is analisa yang lebih abstrak menurut gua, ya, lebih abstrak. Jadi kita lebih pakai feeling, ya. Sementara kalau TA, ya kita sudah bikin SOP, misalkan MA20 nih, setiap kali terjadi 2 kali retest atau terjadi konfirmasi, kita buka posisi long, kalau dia tentunya retest sebagai support ya. Kalau dia 2 kali ke-reject oleh support tertentu, kita akan buka posisi short. Nah, di situ analisanya itu lebih nggak abstrak, ya, jadi kayak kesannya 1 tambah 1 sama dengan 2, selalu seperti itu. Sementara analisa yang pure fundamental, itu nggak bisa seperti itu, lo hanya menebak-nebak gitu, guesswork yang mungkin bisa diperbagus kalau lo lebih mengerti ekonomi gitu ya. Nah, jadi itu kelemahan dan kelebihan dari kalau orang yang pure fundamental, menganggap TA itu konyol begitu. Itu dari sisi orang pencinta fundamental. Tentunya nggak sempurna, ya, nggak sempurna dan seringkali tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Jadi itu dari perspektif orang yang pure membaca fundamental dan menganggap TA itu konyol. Oke, nah sekarang kita akan lihat dari perspektif orang yang hanya melihat dari teknik analisis saja. Ya, jadi mereka menganggap fundamental analysis atau mungkin lebih tepatnya membaca ekonomi kalender itu konyol, nggak ada gunanya. Mereka seringkali bilang, ini tuh dimainin bandar ya, market tuh sudah bergerak duluan, gue udah lihat chartnya, sebelum keluar datanya, marketnya udah drop dulu atau naik dulu, jadi lu nggak bisa trading cuma pakai data beginian, lu udah telat katanya, data lu sudah obsolete, ya, sudah ketinggalan. Ya. Ada benernya nggak? Sometimes yes. Kayak kita ambil contoh, ya, misalkan GDP. GDP kan nggak dihitung kayak kasusnya kemarin tuh ya, GDP dari Amerika itu nggak dihitung kemarin banget secara real time. Itu GDP udah dihitung berapa lama. Artinya ya, yang mengeluarkan data GDP itu sudah punya datanya duluan sebelum dirilis. Berarti ya, kesannya para insider nih, para bandar yang di dalam-dalamnya sudah bisa tahu duluan hasilnya mau kemana. Makanya seringkali, nggak selalu ya, tapi seringkali data-data penting itu market duluan bergerak sebelum datanya keluar. Dari ya kesannya para retailers kayak kita dapat datanya, para bandar udah dapat duluan, mereka udah dapat cuannya dulu. Itu satu kritik yang valid nggak? Lumayan valid menurut gua, karena ada pada faktanya itu sering kali terjadi juga di market. Nah, tetapi kalau kita hanya pure menggunakan TA, itu menurut gua juga bisa jadi satu kesalahan. Kita ambil contoh ya, pada hari ini kita akan ada data misalkan dari sini, dari US ya. Dari US itu kita akan ada data ini NFP ya, non-farm payrolls. Nah, misalkan kita kan nggak peduli, apaan sih ini mah cuma data-data yang udah basi katanya ya. Nah, buat apa kita lihat? Udah, kita lihat aja ke TA-nya. Semua data ada di chart. Benar, semua data ada di chart. Tetapi, misalkan nih ya, posisi kan lagi naik nih Euro USD. Nah, berarti kan USD masih lagi lemah nih ya. Nah, tiba-tiba ya data dari si NFP ini ternyata lebih kesannya biar lebih gampang lah ya. Data dari NFP ini membuat USD menguat. USD menguat, padahal kalau kita lihat tren secara TA-nya, ini jelas loh, dia terpantul beberapa kali di MA20 di 1 hourly chart. Ternyata karena data dari NFP ini bagus untuk USD, akhirnya yang terjadi adalah Euro USD drop dengan signifikan dan posisi, misalkan posisi long kita, jadi kena likuidasi atau kena cut loss. Nah, itu tentunya juga nggak optimal. Ya, jadi ya menurut gua pribadi
cara yang paling enak yaitu digabungkan. Jadi buat lo yang sering nonton DCWT, kemungkinan besar udah kebayang gue mau ngomong kemana sebenarnya. Ya tapi nggak apa-apa, karena lagi-lagi ini video yang nggak semua orang ngikutin DCWT, nggak semua orang juga udah ngikutin TCI dari dulu ya. Jadi kalau gue pribadi, gue suka mengkombinasikan dua hal ini ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kalau mau ditanya lebih mending gimana bang? Lebih mendingan lu trading pakai fundamental murni atau pakai technical murni? Kalau gue pribadi masih lebih jatuh mending ke technical murni. Karena technical murni itu lo ada pattern yang lebih nggak abstrak gitu. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Bang, tapi kalau ternyata nggak sesuai gimana? Ya, ada cut loss-nya gitu. Ada cut loss, itu juga harus lo masukin ke SOP lo. Nah, tetapi gue pakai economic calendar untuk apa? Kalau gua pakai untuk dihindari kita trading di jam-jam tersebut. Karena kenapa? Karena akan ada volatilitas yang mungkin tidak sesuai dengan technical analysis. Jadi kita ambil contoh, misalkan nih ya, nanti ini kan jam 8:30 malam nih. Andaikan ini Euro USD. Nah sekarang kalau kita lihat kan Euro masih dalam posisi yang kuat, at least di 1 hourly. Ya lagi-lagi ini juga masih kompleks ya, kompleks. Kita ambil contohnya di 1 hourly. Untuk sekarang masih jelas dia trennya masih up ke atas. Misalkan gue udah punya posisi long di sini karena seperti yang lo tahu SOP gue adalah retest 1, retest 2, terjadi konfirmasi, RSI belum sampai overbought, kita hajar posisi long. Andaikan gue masih pegang posisi long di sini ya, dari jam 3 lah di sini ya, kalau benar jamnya tuh ya, jam 3. Nah, gue akan hold posisi gue sampai misalkan target TP gue dianggap di atas lah gitu. Kita sekali lagi ini buat contoh gitu ya. Nah, tetapi misalkan datanya ini, si data NFP-nya ini sudah semakin dekat. Misalkan ini udah mau jam 8 nih. Market udah mulai bergeraknya sedikit aneh ya. Nah, atau bukan aneh, lebih tepatnya market udah mulai extra volatile. Nah, gue pribadi akan pertimbangkan untuk tutup posisi sebelum kena target TP. Karena kenapa? Gue nggak mau ambil resiko ini ternyata datanya tidak sesuai dengan harapan gue. Gitu. Jadi sekali lagi, dipakainya kalau menurut gue lebih baik dicampur. Gitu. Jadi jangan lu nekat analisa sendiri ya, kadang-kadang analisa yang setengah matang ya. Wah, pokoknya NFP menurut gua ini akan jelek untuk USD, maka gua harus ngelong Euro USD. Ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita, langsung kena SL, atau lebih parahnya langsung kena liquid kalau lu nggak bisa ngitung. Karena seringkali ini menjadi salah satu permasalahan juga orang yang pure fundamental, itu mereka nggak ngerti gimana cara ngitung lot dan kawan-kawannya. Jadi main long-long aja, main short-short aja, ujung-ujungnya tiba-tiba kena likuidasi. Ya, jadi sekali lagi, kalau gue pribadi lebih menitik beratkan ke technical analysis, tetapi ya economic calendar gue baca. Tujuannya apa? Supaya jam-jam tertentu saat terjadi kemungkinan volatilitas itu gue nggak akan kena SL atau kena liquid gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan buat lu yang tertarik untuk tahu gimana sih cara gua trading futures dan lain-lain, lu sebenarnya bisa ikutin DCWT gua upload itu almost daily. Dan kalau nggak salah juga ya, gua udah pernah ada beberapa video yang spesifik membahas mengenai SOP trading gua secara long term maupun secara short term ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi buat lu yang tertarik untuk trading dan tentunya nggak hanya stick di satu market saja, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan MiTrade. Oke, nah sekarang apa sih keuntungannya kita trading di MiTrade? Yang pertama ya, kalian bisa menggunakan MiTrade ini sebagai tempat latihan untuk trading. Karena di sini ada demo account yang bisa langsung coba secara gratis dan akan ada dana virtual sebesar 10.000 USD yang bisa lo pakai untuk dalam terkutip latihan trading. Nah, kalau kita bilang demo account, bisa dibilang untuk broker ini suatu hal yang sudah cukup lazim ya, banyak yang melakukan itu. Nah, tetapi di MiTrade ini yang gue suka adalah mereka ini sangat newbie friendly ya. Jadi kalau zaman gua waktu pertama kali sih bingung ya. Gua harus sampai ngelihat YouTube berkali-kali gimana cara untuk menggunakan MT4. Kalau untuk sekarang MT5 ya. Kita harus cari server sendiri, demo account, live account tuh beda dan seterusnya. Cukup technical ya. Nah, di sini di MiTrade buat orang yang mungkin gaptek atau lu nggak biasa dengan gimana sih buka akun dan seterusnya, di sini sangat mudah. Lu tinggal create account, login,
klik trading platform dan akan langsung keluar seperti ini ya. Dan yang gue suka adalah di sini langsung defaultnya adalah demo account. Jadi bisa langsung lu pakai tanpa lu ribet-ribet lagi setup dan seterusnya. Kalau lu sudah biasa, sudah fasih ya dengan sistem di MiTrade, lu tinggal buka saja, klik di sini live account. As easy as that ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu, kalau kita lihat juga yang mungkin cukup berbeda adalah kalau dibandingkan dengan orang-orang yang trading perpetual futures di exchanger adalah sistem lot. Kalau kita di sini ada namanya lots di sini. Seringkali ya orang membuat kesalahan dia belum pernah trading futures, belum pernah, atau lebih tepatnya belum pernah derivatives trading dengan sistem yang brokerage seperti ini ya. Sistem lot lah kasarnya kita bikin namanya sistem lot ya. Nah, dia kadang-kadang itu nggak ngerti. Ya udah pasang aja asal satu lot ya. Nah, udah gitu padahal kontraknya 100.000 USD. Jadi tiba-tiba mereka kena likuidasi dan bahkan mereka nggak ngerti kenapa tiba-tiba akun gua kok 0 dolarnya gitu. Nah, dengan menggunakan demo account di sini, lu bisa tinkering dulu, lu coba-coba dulu ini lot tuh gimana caranya, sistemnya seperti apa, lu bisa atur leverage dan seterusnya. Ya, ini sayangnya untuk Tesla lagi close market, kita ambil contoh lain lah ya. Yang selalu buka, kita ambil BTC misalkannya Bitcoin di sini. Nah, untuk Bitcoin kita ambil contoh misalkan di sini ya. Nah, lu bisa pasang lotnya berapa? Ya, jujurnya kalau dengan dana yang misalkan nggak terlalu besar gitu ya, 0,01 lah ya, simpelnya lu bisa coba-coba dulu di situ. Pelan-pelan lu akan kebayang sendiri. Dan jujurnya kalau dijelaskan secara langsung seperti ini, orang akan pusing ya. Jadi lebih baik lu coba di demo account, lu tinkering sendiri lot seperti apa. Intinya ini berhubungan dengan berapa besar per satu pips itu berapa besar lu profit atau minus seperti itu ya. Selanjutnya lu bisa atur leverage dan lain-lainnya, take profit dan seterusnya. Ini lagi-lagi untuk detail seperti ini ada di video gue sebelumnya, buat lo yang penasaran boleh cari ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan selain dari itu juga yang gue suka dari MiTrade ini adalah mereka ini multi aset. Jadi nggak hanya kripto saja. Tentunya kripto ada seperti yang kita lihat di sini, ada Bitcoin. Tetapi di sini mereka ada lebih dari 400 financial markets. Jadi lu bisa trade berbagai macam pair dan tentunya lu akan basically dapat infinite volatility ya, karena kalau lagi nggak volatile di Bitcoin mungkin di aset lain volatile ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang tertarik, sekali lagi ada promo yang sedang berlangsung seperti yang gue bahas di belakang. Dan buat lo yang tertarik, monggo bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di MiTrade. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum join Telegram group kita, ayo join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.